percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah kami. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun kita berada saat ini dan bagaimanapun keadaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya memberikan judul sermon kita, yaitu Power Bank. Salah satu alat elektronik yang paling banyak dipakai atau digunakan saat ini adalah power bank. Fungsi daripada power bank itu sendiri yaitu sebagai pengisi daya ketika baterai gadget kita mengalami atau baterai gadget kita mulai lemah. Ini akan sangat berfungsi ketika kita berada di perjalanan atau di suatu tempat yang mungkin jauh dari sumber listrik atau biasa kita bilang colokan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Ketika kita mengalami kelemahan, apakah sumber kekuatan bagi kita? Apakah yang akan membantu kita memberikan kekuatan ketika kita mengalami kelemahan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Matius 16 ayatnya yang ke-15, kita mulai. Firman Tuhan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab begitu banyak atau beberapa kali Tuhan Yesus mengganti nama seseorang. Salah satunya adalah murid Tuhan Yesus yang menonjol ini, yaitu Petrus. Awalnya nama dari saudara Andreas ini adalah Simon. Simon itu memiliki arti sebuah tanaman yang disebut dengan bulu. Bulu ini adalah tanaman yang bukan hanya berumur pendek, tetapi bulu ini juga mudah terombang-ambing saat ditiup angin. Tapi kemudian Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus yang artinya batu karang. Batu karang adalah lambang kekokohan. Batu karang begitu kokoh, begitu kuat, meskipun diterjang oleh ombak, dia tidak akan mudah tergeser dari tempatnya. Bahkan saudara, batu karang ini mampu menenggelamkan sebuah kapal yang besar. Pertanyaannya saudara, mengapa batu karang ini sedemikian kokoh? Ternyata saudara, batu karang ini mencengkram begitu dalam sampai ke dasar laut, sehingga dia menjadi batu karang yang sangat kokoh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini juga berlaku dalam diri kita, bukan hanya dalam diri Petrus. Berbagai persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita mau berakar di dalam Tuhan, kita mau kuat di dalam Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita teguh dalam iman apapun yang terjadi. Kolose 2 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengajak mereka untuk memiliki iman yang kokoh. Iman yang kuat adalah kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Iman yang kuat yang dimiliki oleh mereka yang mau berakar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya saudara untuk dapat memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan? Perhatikan baik saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, satu-satunya cara adalah membuka hati untuk terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, mau membuka hati dan melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengapa saudara? Tanpa sadar atau dengan kita melibatkan diri kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sama dengan kita sedang mencengkram kuat atau memperkuat cengkraman kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika persoalan hidup datang, kita tidak seperti bulu, tidak menjadi seperti bulu yang dengan mudah terombang-ambing oleh serangan-serangan, baik secara langsung maupun lewat media-media yang ada saat ini. Tidak bisa kita pungkiri saudara, hampir 60% kehidupan kita yang kita jalani, kita habiskan waktunya di dalam dunia maya, bukan? Begitu banyak penyesatan yang berseliweran di media sosial, yang jika tidak dengan cermat, kita bisa dengan sangat mudah tersesat.
Bahkan mungkin kita yang sudah memiliki iman yang kuat, itu akan dengan mudah digoyahkan. Sebagai jemaat Kristus, Yesus berkata kepada kita bahwa kita ini didirikan di atas batu karang. Sebagai jemaat Kristus pula lah kepada Dia kita berakar dan berbuah. Efesus 4 ayat 15 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Setelah Petrus mengenal Yesus, dia diubah dari bulu menjadi batu karang. Bagaimana dengan kita setelah kita mengenal Kristus? Amin buat firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah sumber kekuatan dikala kami mengalami kelemahan. Doa kami, biarlah Roh-Mu senantiasa ada di dalam kami, menyertai kami setiap hari ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati wadah sermon ini, biarlah banyak jiwa yang dikuatkan imannya lewat pemberitaan firman-Mu di media ini. Berkati semua kru yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.